Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Apelian Manurung dari kelas 1B Teknik Komputer 2020. Hari ini saya akan mempresentasikan esai yang berjudul Teknologi adalah Generasi Muda Bangsa yang ditulis oleh saya sendiri sebagai tugas pelengkap Bahasa Indonesia MKU UPI Kampus Cibiru. Apa saja sih yang akan dibahas dalam esai ini? Yang pasti dan yang jelas adalah generasi muda bangsa adalah yang terpenting di bangsa Indonesia ini untuk membangun Indonesia ke negeri yang bisa bersaing lebih jauh dengan negeri-negeri yang sudah maju seperti Amerika, Jerman, dan lain-lain. Di paragraf pertama ini adalah sebuah kasus di mana Indonesia telah berumur 75 tahun. Umur yang cukup tua untuk bangsa yang harusnya membawa diri menuju bangsa yang lebih maju. Tinggal 25 tahun lagi, Indonesia akan berumur 100 tahun. Bagaimana sih dalam 75 tahun ini, Indonesia harus membawa dirinya maju kemana, tujuannya kemana, bagaimana cara untuk maju ke sana. Tentu saja generasi muda bangsa lah yang harus menjadi penopang bagi kemajuan bangsa Indonesia ini. Nah, di masa-masa sekarang ini tentunya banyak teknologi yang telah maju. Ada infrastruktur yang sudah maju sekali, sesuatu yang mustahil bisa dilakukan dengan sekejap mata. Pertukaran informasi yang dulu sangat lambat, dari telepon kabel sampai sekarang wireless teknologi, semua terjadi dalam era globalisasi ini di umur Indonesia yang ke-75 tahun ini. Nah, dengan itu, urat sendi kehidupan manusia dunia sehari-hari adalah kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. Ini nggak terjadi hanya di Indonesia saja, tapi terjadi di seluruh dunia. Di seluruh kalangan orang-orang dari bawah, menengah, dan kalangan ke atas, semua punya teknologi ini. Dari sistem pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, semua telah dirasuki oleh teknologi yang sekarang maju di era globalisasi ini. Jadi, pertukaran informasi yang terjadi itu sangat mudah terjadi bagi satu orang ke orang lain tanpa ada kesulitan sama sekali. Laju informasi yang bertukar ini, sirkulasi informasi ini berjalan dengan sangat cepat. Dunia memang sedang berubah dari dirinya yang dulu. Bangsa-bangsa juga sedang membangun dirinya sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bangsa Indonesia ini akan kemana? Dan apakah kita sudah siap untuk membawa perubahan ini? Maka dari itu, seperti yang kita tahu, Indonesia sebagai bangsa yang akan maju sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur yang harusnya ada, yang sebelumnya belum ada. Pemerintah sudah menjalankan tugasnya, yang tinggal kita sendiri yang harus menunjang sebagai generasi bangsa. Apakah kita ingin memberikannya pengelolaan infrastruktur ini ke bangsa asing, atau kita diam tidak berdaya sedangkan orang lain maju sendiri, dan kita meninggalkan kesempatan yang besar untuk maju sebagai bangsa Indonesia yang berumur 75 tahun ini. Tentu saja harapan besar bangsa ini adalah kita, para mahasiswa, para siswa SMA, SMP, bahkan orang-orang yang umur produktif, itu adalah generasi muda penerus bangsa yang harus melanjutkan dan mengelola infrastruktur tersebut demi kemajuan bangsa dan negara. Baik dari generasi ke generasi harus menjadi penerus harapan bangsa ini. Pendidikan juga menjadi kunci utama dari kemajuan bangsa tersebut. Misalkan di negeri Jerman, di mana semua orang mendapat pendidikan yang layak, maka negeri tersebut maju. Orang-orang menjadikan negeri tersebut sebagai patokan dalam memajukan negaranya sendiri.
Karena itulah pendidikan itu sangat penting bagi generasi muda sekarang. Dan generasi muda tidak boleh menyanyiakan kesempatan dalam berpendidikan. Sayangnya, teknologi yang banyak sekali keuntungannya itu kadang disalahgunakan oleh kita sendiri. Teknologi karena ada arus globalisasi ini, efek negatifnya pun terbawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Di seluruh dunia ini semua terjadi. Penyebabnya juga bukan karena ada sebuah gangguan dan lain-lain, tetapi dari kita sendiri, dari sifat buruk manusia. Penyalahgunaan teknologi merupakan senjata utama, senjata yang sangat menghancurkan bagi kita, generasi bangsa. Bisa jadi yang efek negatif tersebut menghilangkan budaya kita sebagai negeri yang punya banyak sekali budaya, suku bangsa beragam, karena ada arus dari bangsa asing, budaya bangsa asing, maka budaya tersebut mulai luntur sedikit demi sedikit. Itu adalah salah satu dari indikasi di mana internet atau teknologi atau hal-hal yang terjadi di globalisasi ini punya efek yang negatif. Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Itu adalah salah satu efek negatif dari teknologi. Nah, selain itu, banyak sekali ancaman-ancaman yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi ini. Selain tadi yang seperti saya katakan adalah budaya asing yang muncul, yang merusak keberagaman Indonesia, bisa juga muncul yang namanya pornografi, yang merusak mental dan akhlak para generasi muda di Indonesia. Banyak sekali kasus-kasus pelecehan juga, penggunjingan, yang dimana itu adalah hal-hal yang buruk dilakukan oleh para pengguna teknologi itu sendiri. Sayang sekali bila para pemuda, para pemudi, generasi muda bangsa melakukan hal-hal ini semua atau terpengaruh oleh hal-hal negatif dari teknologi karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak mendapatkan pengawasan yang layak, tidak mendapatkan bagaimana caranya agar menahan hal-hal tersebut. Hal-hal tersebut juga bisa menyebabkan pada akhirnya disintegrasi para kaum pemuda, di mana yang harusnya kita bersatu untuk membangun, malah menjadi terpecah belah, perbedaan pendapat terjadi di mana-mana, akhirnya melanjutkan ke kerusuhan, akhirnya pembangunan malah tertahan. Begitu banyak hal-hal yang sebenarnya kecil, tapi bisa menjadi sesuatu awal kejadian yang lebih besar di kedepannya nanti. Karena itulah pemerintah harus sadar akan hal ini, sadar akan teknologi yang ada positifnya namun juga banyak negatifnya. Selain itu, kriminalitas menjadi salah satu hal yang paling besar kemungkinannya terjadi dengan penggunaan teknologi. Internet merupakan tempat terbuka dengan akses informasi yang bebas, yang sangat mudah melalui sosial media, melalui website, dengan website yang kadang menipu para penggunanya, sehingga pada akhirnya korban-korban selalu terpancing masuk ke dalam perangkap para kriminal itu. Pada akhirnya kasus seperti penipuan, sampai pemerkosaan, atau pembunuhan, pelecehan, peredaran narkoba, semua terjadi di dalam internet itu sendiri. Lalu balik lagi, seperti yang saya bilang, generasi muda bangsa ini karena ada teknologi, sangat mudah terpapar efek negatif dari teknologi tersebut. Orang-orang tidak peduli siapa yang mereka sakiti, siapa yang mereka rugikan, karena mereka ya, sebagai orang yang memiliki niat buruk, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Bagaimana caranya memperkaya diri mereka tanpa merugikan diri mereka sendiri, yang merugikan orang lain.
Apalagi generasi muda bangsa yang kadang masih belum mengerti apa-apa yang mereka manfaatkan. Pada akhirnya internet atau teknologi ini adalah sesuatu yang benar-benar bisa dieksploitasi menurut niatnya masing-masing. Teknologi pada akhirnya perlu payung hukum yang melindungi semua pengguna teknologi itu sendiri. Bagaimana payung hukum tersebut, maksudnya gimana? Nah, maksud saya adalah bagaimana caranya si teknologi ini punya hukumnya sendiri yang mengatur tentang teknologi itu sendiri. Nah, yang benar-benar melindungi identitas para penggunanya, tetapi memberikan hukuman jera bagi para penghuni internet itu sendiri, para pengguna teknologi itu sendiri. Nah, sudah saatnya para pembelajar hukum ini seperti para sarjana hukum, para pengacara, udah mulai harus ikut andil dalam pengaturan peraturan di dalam internet ini. Kita harus mengontrol trafik dari penggunaan masyarakat di Indonesia. Jadi semua terarah, semua diawasi oleh para pemegang hukum, para orang-orang yang mengerti hukum. Jadi orang-orang tidak bisa seenaknya melakukan sesuatu yang bisa mencegah pengaruh buruk internet yang akan terjadi selanjutnya. Nah, dengan adanya orang-orang tersebut, sudah jelas kalau misalnya polisi mengawasi lingkungan tersebut dengan seksama, dengan cermat, dengan hukum yang tepat, maka lingkungan tersebut menjadi aman. Angka kriminalitas pun menjadi 0%. Begitu juga dengan negara atau dengan sebuah device atau sebuah tempat yang sangat besar, yaitu internet atau teknologi yang mempermudah informasi dan lain-lain itu dengan mudah, sangat mudah sekali bersirkulasi, bertukar dari kiri ke kanan dalam hitungan 1 detik. Indonesia harus paham bahwa hal-hal kecil seperti pengawas adalah hal yang penting. Dan pengawas tersebut harus punya hukum yang layak, yang tepat, yang bisa merehabilitasi, yang bisa memberikan retribusi kepada masyarakat, juga memberikan efek jera yang tepat bagi para kriminal dalam teknologi tersebut, dalam internet tersebut. Sehingga penyalahgunaan internet bisa berkurang, akhirnya menjadi tempat yang aman. Ini sangat penting, sekali lagi, karena generasi muda bangsa adalah generasi yang akan membangun Indonesia ke arah yang lebih tepat. Indonesia harus maju menjadi bangsa yang bisa bersaing dengan negara-negara maju yang ada di seluruh dunia. Jika generasi muda tersebut tidak dilindungi dari efek teknologi tersebut, yang sebenarnya teknologi ini adalah alat yang benar-benar membantu untuk kemajuan bangsa Indonesia ini, tapi punya efek negatif yang sangat besar. Indonesia harus bisa mengawasi harus mengawasi teknologi ini, efek negatifnya ini dari generasi muda bangsa itu. Generasi muda bangsa, seperti yang saya bilang, yang paling penting, yang akhirnya akan membawa maju Indonesia. Serahkan semuanya ke generasi muda bangsa, maka Indonesia bisa maju sebagai negara maju pada akhirnya. Tugas kita lah sebagai mahasiswa, sebagai SMP, sebagai anak SMP, sebagai anak SMA, sebagai orang yang sudah bekerja tapi dalam umur produktif, harus menjadi produktif dan membangun negara Indonesia ke jenjang yang lebih baik. Itu adalah tugas kita dalam melaksanakan hal-hal itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.